Assalamualaikum guys, balik lagi sama gue, Trisula Karya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu energi fosil. Pertanyaannya, kapan sih dunia benar-benar berhenti pakai energi fosil? Kalian tahu kan, penggunaan energi fosil itu jadi salah satu penyebab utama perubahan iklim. Makanya, banyak negara udah punya target net zero emissions, alias nol emisi karbon, di tahun 2050 sampai 2070. Artinya, di tahun-tahun itu penggunaan energi fosil harus ditekan seminimal mungkin. Tapi net zero bukan berarti 100% bebas fosil, guys. Masih ada beberapa sektor yang susah banget lepas dari energi fosil, kayak penerbangan jarak jauh, industri berat, sama transportasi laut. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lebih dalam tentang target negara-negara di dunia buat lepas dari jeratan energi fosil. So, simak terus videonya sampai habis ya. Oke guys, jadi secara global, banyak negara udah sepakat buat mencapai net zero emissions di antara tahun 2050 sampai 2070. Ini artinya, penggunaan energi fosil kayak minyak bumi dan batu bara harus dikurangin secara drastis dan diganti sama energi terbarukan. Bayangin guys, dunia tanpa asap pabrik dan kendaraan bermotor. Keren banget kan? Tapi, net zero emissions bukan berarti dunia 100% bebas dari energi fosil ya. Ada beberapa sektor yang emang masih susah banget buat lepas dari ketergantungan sama energi fosil. Kayak penerbangan jarak jauh, industri berat, sama transportasi laut. Nah, disinilah peran teknologi dan inovasi jadi penting banget buat nyiptain solusi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kalau ngomongin soal transisi energi, Uni Eropa sama Inggris itu bisa dibilang pionirnya guys. Mereka punya target net zero emissions yang lebih ambisius, yaitu di tahun 2040 sampai 2050. Bahkan, beberapa negara kayak Norwegia dan Denmark udah pakai lebih dari 70% energi terbarukan. Gokil banget kan? Mereka udah mulai ninggalin energi fosil dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, kayak tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air. Semoga aja negara-negara lain bisa nyusul jejak mereka ya. Selanjutnya ada China guys, kalian pasti tahu. China itu negara dengan populasi terbanyak di dunia dan juga produsen dan pengguna batu bara terbesar. Tapi jangan salah, China juga lagi gencar-gencarnya ngelirik energi terbarukan loh. Mereka punya target net zero emissions di tahun 2060 dan lagi ngembangin teknologi panel surya dan kendaraan listrik secara besar-besaran. Bayangin guys, negara sebesar China bisa beralih ke energi bersih. Pasti dampaknya ke dunia juga gede banget. Nah, kalau Amerika Serikat, target net zero emissions mereka di tahun 2050. Tapi ada yang unik nih guys. Kebijakan energi di Amerika Serikat itu sangat bergantung pada siapa presidennya. Kalau presidennya mendukung transisi ke energi bersih kayak Presiden Biden, program-program energi terbarukan bakal digencarkan. Tapi kalau presidennya belum tentu mendukung, ya bisa aja kebijakannya berubah. Semoga aja Amerika Serikat tetap konsisten menuju masa depan yang lebih hijau ya. Dan terakhir, tentunya kita nggak boleh lupa sama Indonesia dong. Indonesia punya target net zero emissions di tahun 2060. Memang sih, saat ini Indonesia masih bergantung pada batu bara. Tapi, pemerintah terus mendorong transisi ke energi terbarukan, kayak PLTS, PLTB, dan PLTA. Potensi energi terbarukan di Indonesia itu gede banget guys. Kita punya matahari, angin, air, semuanya berlimpah. Tinggal gimana caranya kita bisa memanfaatkan potensi ini secara maksimal. Yuk, kita dukung program-program energi bersih di Indonesia. Nah guys, itu tadi gambaran singkat tentang kapan sih dunia bakal berhenti pakai energi fosil. Transisi energi memang butuh waktu dan proses yang panjang. Nggak bisa instan kayak mie instan, hehe. Tapi, yang penting langkah-langkah nyata udah dimulai. Banyak negara udah punya komitmen buat beralih ke energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Ini jadi tugas kita bersama guys, buat mendukung program-program pemerintah dan menjaga lingkungan sekitar kita. Yuk kita mulai dari diri sendiri dengan menghemat energi, menggunakan transportasi umum, dan mendukung produk-produk ramah lingkungan. Ingat guys, masa depan energi bersih ada di tangan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.